Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, bagaimana? Tetap sehat ya? Ya, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bertemu kembali dengan saya, pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini, materi pada hari ini adalah teks ceramah dengan kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi 3.5.1, menentukan unsur ceramah, isi informasi, dan kebahasaan ceramah. 3.5.2, menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Ya, jadi kita ini masuk di bab 3, menelusuri nilai-nilai dalam ceramah. Di antaranya nanti yang akan kita pelajari adalah A. Definisi dan ciri-ciri ceramah. Kemudian B. Informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. C. Telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Dan yang terakhir adalah kalian nanti akan berlatih menyusun teks ceramah. Nah, yang saya cintai, mari kita mulai yang pertama dari pengertian ceramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, ini anak-anak kalau ke perpustakaan di sana ada ya, bisa minjam, buka pengertian ceramah. Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Berceramah adalah memberikan uraian tentang suatu hal atau pengetahuan dan sebagainya, menyampaikan ceramah. Menceramahkan adalah membentangkan atau memberi ulasan tentang suatu hal dengan ceramah. Kemudian, jika seseorang akan memberikan ceramah, haruslah orang dengan ilmu pengetahuan dan wawasan luas, atau merupakan pakar yang menguasai bidang dan informasi terkait. Nah, orang yang memberikan ceramah disebut apa, anak-anak? Ya, adalah penceramah. Mungkin anak-anak tahu ya,
istilah public speaking atau dalam bahasa Indonesia berbicara di muka umum. Dan yang kedua, informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Nanti ada informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah, kemudian jenis informasi, tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Nah, kita lihat. Informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Nah, itu namanya informasi. Isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W dan 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana dalam penyampaian informasi. Atau 5W1H itu bisa disingkat ASDIBIMIKA. ASDIBIMIKA. Apa, siapa, di mana, bila mana atau kapan, kemudian bagaimana. Bagaimana. Kemudian permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Nah, aktual artinya masalah itu masih ada dalam pembicaraan masyarakat. Nah, contohnya ketika bertemu membicarakan hal itu. Itulah yang dinamakan permasalahan aktual. Kemudian cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menyimak ceramah yang didengar dengan saksama. Kemudian mencatat informasi yang menarik dalam setiap paragraf dalam ceramah. Kemudian C. Menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat atau paragraf sederhana. Inilah cara-cara bagaimana memahami informasi dalam sebuah ceramah. Kemudian informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Ada informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca. Kemudian C, informasi yang hanya menyenangkan pembaca. Atau bisa dikatakan fiksional. Berikutnya ada lagi informasi berdasarkan format penyajian. Ini bentuk penyajian informasi biasanya berupa tulisan, gambar, atau secara lisan. Kemudian informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Informasi berdasarkan lokasi peristiwa dapat dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bidang-bidang kehidupan tersebut antara lain bidang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek. Selanjutnya ada informasi berdasarkan kepentingan. Informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. B. Informasi yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan manusia. Dan terakhir, informasi berdasarkan penyampaian adalah informasi
yang disediakan secara berkala. B. Informasi yang disediakan secara tiba-tiba. Informasi yang disediakan setiap saat. D. Informasi yang dikecualikan. Dan yang terakhir, informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Kemudian tanggapan terhadap isi ceramah itu bisa berupa pertanyaan atau ungkapan persetujuan, bahkan penolakan, memberikan kritik dan saran, pujian, atau berupa sanggahan. Nah, berikutnya anak-anak, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah adalah sebagai berikut. A. Menyimak ceramah yang didengar dengan seksama sehingga bisa menangkap informasi secara utuh. Jadi informasi yang kita terima itu secara utuh, bukan setengah-setengah lagi. B. Mencatat pokok-pokok isi ceramah. Kemudian yang C adalah memberikan tanggapan terhadap materi ceramah, baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan, maupun penolakan. Nah, tanggapan yang kita berikan ini disertai alasan yang logis ataupun bukti yang logis. Logika bisa diterima dengan akal sehat, logis. Kemudian lanjut lagi, telah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Kita lihat di situ ada konsep, ada unsur-unsur ceramah, kemudian struktur teks ceramah, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, dan simpulan isi ceramah. Nah, berikutnya ada yang namanya teks ceramah. Ini ada unsur-unsurnya. Unsurnya apa saja? Yang pertama ada penceramah. Ini otomatis ya, ceramah kok tidak ada penceramahnya, bagaimana? Yang kedua ada pendengar atau audien. Ketiga, materi yang disampaikan. Kemudian metode ceramah. Dan yang terakhir adalah media yang digunakan dalam ceramah. Inilah unsur-unsur ceramah. Nah, sekarang ada struktur dari teks ceramah. Jadi orang berceramah atau orang pidato gitu ya. Jadi ada yang namanya pembukaan, kemudian isi, dan yang ketiga adalah penutup. Ya, isi ini adalah pengantar materi dan ada materi inti. Jadi ketika misalnya anak-anak berceramah tentang pendidikan itu ada pengantar materi terlebih dahulu. Pengantar materi yang nanti akan menuju ke materi intinya. Nah, berikutnya ini unsur-unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Ya, sering menggunakan kalimat imperatif. Jenis-jenis kalimat imperatif adalah sebagai berikut. Perintah biasa, ada permintaan, mengizinkan, ajakan, bersyarat, sindiran, larangan, saran. Di antaranya jadi ada kalimat imperatif, ada menggunakan kata ganti, kemudian kata-kata teknis atau peristilahan. Kebahasaan yang lainnya adalah kalimat majmuk bertingkat, dan yang terakhir unsur kebahasaan adalah kata kerja mental. Anak-anak kan dulu di SMP pernah mendengar yang namanya kalimat majmuk ya. Kalimat majmuk yang sini adalah majmuk bertingkat. Otomatis dengan penanda hubungan waktu.
hubungan syarat, ini konjungsi namanya ya. Jadi menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Dalam kalimat majmu' bertingkat ini otomatis ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat. Itu kalau nanti kita jelaskan luas sekali. Ada induk kalimat, ada anak kalimat. Ada klausa utama, ada klausa bawahan. Kemudian ada penanda hubungan pengandaian, tujuan, konsesif, perbandingan, sebab, akibat, cara, sangkalan, kenyataan, penjelasan, atributif, lebih, dan perkecualian. Itu diantaranya unsur-unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Kemudian kegiatan menyimpulkan isi ceramah itu diawali dari hasil catatan pokok isi ceramah dan membuat kesimpulannya, membuat simpulannya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi ceramah antara lain A. Simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. Yang B. Simpulan tidak menyimpang dari isi teks ceramah. C. Simpulan bukan komentar, melainkan ringkasan isi ceramah. Anak-anak akan tahu dulu pernah kita pelajari yang namanya ringkasan itu ya. Ada lagi ikhtisar. Yang jelas kalau ringkasan itu bisa dikatakan urut berdasarkan apa? Berdasarkan isi yang ada dalam teks itu. Tetapi kalau ikhtisar tidak urut. Caranya dengan apa? Melihat atau kita mencari pokok pikiran setiap apa yang ada dalam teks itu. Kemudian pokok pikiran itu kita jadikan sebuah ringkasan. Jelas nanti ketika penyampaian urut, itulah ringkasan. Sehingga ringkasan inilah nanti bisa kita jadikan sebagai simpulan dari ceramah. Kemudian apabila anak-anak nanti akan menyusun teks ceramah, ini yang pertama topik teks ceramah yang akan anak-anak lakukan yang pertama adalah mencari topik teks ceramah. Kemudian tujuannya, jadi kamu membuat teks ceramah itu tujuannya untuk apa? Memberikan informasi atau nanti bersifat persuasif, mengajak, atau bisa kita katakan nanti hanya menggambarkan suatu objek saja. Kemudian setelah tujuan kita tetapkan, nanti membuat kerangka teks ceramah atau outline. 4 adalah pengembangan kerangka teks ceramah. Jadi setelah kerangka teks ceramah jadi, yang terakhir nanti kita mengembangkan kerangka itu menjadi teks ceramah. Kemudian topik teks ceramah adalah pokok pembicaraan dalam ceramah. Topik yang dapat digunakan dalam penyusunan teks ceramah banyak sekali. Masalah pendidikan, pendidik pekerti, kemudian peristiwa aktual. Kemudian C. Pengalaman pribadi. D. Isu budaya. E. Permasalahan sosial dan permasalahan remaja. Itulah topik-topik yang bisa kita gunakan untuk membuat teks ceramah. Dan masih banyak lagi. Kalau kita kaitkan yang aktual sekarang, misalnya peristiwa aktual sekarang adalah masalah COVID-19. Nah, ini bisa kita jadikan topik untuk membuat teks ceramah. Tujuan adalah maksud dan arah yang akan
dituju. Di dalam teks ceramah ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ceramah yaitu memberikan informasi, kemudian mempengaruhi, persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Tujuan khusus ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Kemudian kerangka ceramah itu dapat disusun sebagai berikut: menentukan tema ceramah berdasarkan topik, menulis pokok-pokok isi ceramah, mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf-paragraf yang padu. Kemudian caranya menyusun ceramah sebagai berikut ya. A. Mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf. Kemudian yang B. Menyusun paragraf-paragraf menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. C. Mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan, baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Sehingga nanti yang C itu nanti ketika ada kekeliruan itu bisa kita ubah terlebih dahulu sebelum kita berikan kepada orang lain. Nah, ini ada contoh teks ceramah. Pentingnya berbahasa santun. Nanti anak-anak bisa membaca sendiri. Yang jelas dalam teks ceramah ini ada tiga bagian. Yang pertama pembuka, kemudian yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Pembuka itu dikatakan pendahuluan, kemudian isi ini ada beberapa rangkaian argumen, dan yang ketiga adalah penutup berupa penegasan ulang. Itu contoh teks ceramah. Nah, ini yang perlu anak-anak ketahui ya, ini jenis-jenis pidato atau jenis-jenis bagaimana cara ia menyampaikan ceramah itu apa saja kan. Yang pertama adalah istilah pidato impromptu. Pidato impromptu merupakan jenis pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Satu contoh, apabila kamu sedang menghadiri sebuah acara pertemuan, tiba-tiba kamu atau ada orang lain yang tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato. Maka pidato yang kamu atau orang lain lakukan itu adalah disebut pidato impromptu. Ya, melakukan pidato impromptu memiliki beberapa keuntungan. Impromptu lebih kepada mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya. Karena pembicara tidak memikirkan terlebih dahulu pendapat yang disampaikannya. Bisa juga dibilang ini merupakan pidato yang jujur. Karena tanpa persiapan sama sekali. Gagasan dan pendapat pembawa pidato datang secara spontan sehingga tampak hidup dan membuat kamu untuk terus berpikir. Impromptu atau serta-merta atau mendadak. Ketika ada temanmu yang ulang tahun, kamu diundang, tiba-tiba kamu disuruh memberikan ucapan selamat kepada yang berulang tahun. Nah, ini pidato yang disampaikan itu adalah impromptu, mendadak. Dua, pidato naskah atau manuskrip. Pidato manuskrip atau naskah ini merupakan teks pidato dengan menggunakan naskah, di mana juru pidato membacakan naskah pidato yang telah disiapkan dari awal sampai akhir. Istilahnya kita menyebutnya membacakan pidato, bukan menyampaikan pidato.
anak kalau mengikuti upacara tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan, pidatonya biasanya pidato itu menghafal naskah, membaca naskah. Meskipun terkesan memiliki risiko yang tinggi dalam menyampaikan pidato, ya menyampaikan pidato manuskrip atau naskah, namun pidato jenis ini juga memiliki keuntungan. Hanya kata-kata dalam pidato manuskrip dapat dipilih dengan baik sehingga juru pidato dapat menyampaikan arti yang tepat dalam pernyataan yang jelas. Pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dalam bahan pidato dapat disusun kembali. Kefasihan bicara dapat dicapai dan diatur karena kata-kata yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian hal-hal yang menyimpang dapat dihindari. Itulah naskah. Intinya, naskah yang ada kita bacakan, bukan menyampaikan. Nah, ingat-ingat tuh. Ya, yang ketiga, pidato memoriter atau hafalan atau menghafal. Pidato memoriter merupakan pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, lalu setelahnya dihafalkan kata demi kata. Pada pidato jenis memoriter seperti ini, yang penting kamu memiliki kemampuan menghafalkan teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada di naskah pidato dengan baik. Keuntungannya, jika hafal, pidato kamu akan lancar. Wah, tetapi kerugiannya anak-anak. Kerugiannya kamu akan berpidato secara monoton. Karena terpaku pada hafalan yang kamu ingat, sehingga kemungkinan besar kamu tidak mampu menarik perhatian hadirin ya. Audiennya tidak tertarik ya, karena ya hafalan tadi. Ini kalau orang yang ingatannya setia ya nggak masalah. Tipe-tipe ingatan seorang kan berbeda-beda. Ada yang ingatannya setia, artinya ketika membaca sekali sudah hafal. Tapi bagi orang yang ingatannya tidak setia, wah susah. Nah, yang terakhir, nah ini pidato ekstemporer. Pidato ekstemporer. Kalau pidato ekstemporer bisa dibilang jenis pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Untuk menyampaikan pidato jenis ekstemporer, juru pidato harus menyiapkan garis besar atau outline dan pokok-pokok bahasan penunjang yang dibutuhkan. Jadi dipersiapkan dulu. Sebelum pidato itu dipersiapkan dengan matang. Jika perlu membuat outline atau garis besar yang akan disampaikan. Ataupun bisa dikatakan ini pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan itu ditulis. Tetapi dalam konteks ini, pembicara tidak berusaha mengingat atau menghafalkan kata demi kata. Outline yang dibuat atau garis besar yang dibuat itu hanya merupakan pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran kita. Ya. Jadi gagasannya, garis besarnya 1 ini, 2 ini, 3 ini. Nanti tinggal mengembangkan saja. Keuntungan pidato ekstemporer adalah komunikasi pendengar dan pembicara lebih baik. Karena pembicara berbicara langsung kepada pendengar atau kalayaknya, pesan dapat fleksibel untuk diubah sesuai dengan kebutuhan dan penyajiannya lebih spontan. Ya, karena saya itu ya sudah saya teks ceramah. Semoga anak-anak bisa memahami dan
tugasnya dari slide tadi ya, nanti bisa dikumpulkan melalui via email. Emailnya sudah ada tadi. Emailnya adalah teguh68@guru.sma.belajar.id. Yang dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.